Ketemu lagi dengan Hunter X Card. Oke teman-teman, kita mendapatkan kabar bagus dari Pokemon Trading Card Game. Kalau akan ada produk yang akan keluar pada tanggal 18 Oktober nanti, tahun 2024, yaitu namanya Box Konstruksi Deck, Bimbingan Rasi. Nah, teman-teman, untuk produk ini akan dirilis dengan harga Rp450.000. Itu merupakan harga yang menurut saya agak lumayan ya untuk sebuah produk ya. Nah, sekarang saya akan bahas karena di dalamnya itu ada banyak kartu. Kalau di sini tulisannya itu 74 lembar kartu kuat ya. Ditambah teman-teman nanti dapat item-item lainnya. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah harga Rp450.000 itu kemahalan atau tidak sih? Nah, sekarang saya akan ambil parameter mahal atau tidaknya berasal dari 74 lembar kartu kuat ini. 74 lembar kartu kuat ini saya akan cek dari beberapa marketplace. Kalau kita beli secara eceran, kira-kira harganya itu berapa? Dan juga apakah 450.000 itu lebih murah daripada kita beli eceran di marketplace atau jauh lebih mahal? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai harga pembanding di marketplace untuk harga kartunya, itu saya mengambil harga di tanggal 16 Oktober 2024 pada salah satu aplikasi belanja online di tahun 2024 juga. Dan juga marketplace ini adalah marketplace yang sering saya gunakan untuk membeli beberapa kartu dengan harga yang valid dan barangnya juga valid. Nah, jadi kalau teman-teman baca atau cek harga di tahun 2025, 2026 mungkin beda lagi teman-teman harganya. Saya lanjut. Nah, kita akan mendapatkan beberapa item di sini teman-teman. Yang pertama, kita mendapatkan 10 booster pack dari seri Bimbingan Rasi. Yang kita tahu harga per packnya itu adalah Rp20.000. Kalau kita kali 10 berarti Rp200.000. Plus kita juga nanti dikasih juga 4 pemisah deck ya. Ini berguna banget. Kenapa? Karena teman-teman nanti dapat deck box yang ukurannya agak besar. Yang kira-kira mungkin akan muat 3 sampai 4 deck ya, teman-teman ya. Nah, kalau saya cek dari video unboxing di YouTube untuk negara Thailand, karena Thailand itu sudah rilis untuk produk ini beberapa hari atau beberapa minggu lalu. Saya cek bahannya sih dari karton tebal dan menurut saya sih oke ya untuk digunakan, dan juga menurut saya untuk desainnya bagus banget. Lalu selanjutnya teman-teman akan mendapatkan 74 lembar kartu kuat ya, seperti di slogannya. Nah, kartu 74 kartu kuat inilah yang akan menjadi perhitungan saya kira-kira box konstruksi deck bimbingan rasi ini worth it atau tidak ya dari harga 74 kartu ini. Karena 74 kartu ini sebagian itu sudah pernah rilis di beberapa seri lalu. Ditambah nanti teman-teman juga mendapatkan kartu energi dasar. Oke, sekarang kita lanjut. Berikut adalah list-list yang mungkin teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman membeli box konstruksi deck bimbingan rasi ini. Ini sudah saya listkan. Berikut tipe-tipe kartunya juga dan juga jumlah kopi dari kartu-kartu tersebut. Mungkin ada yang meleset teman-teman, tapi nanti teman-teman bisa cek aja. Dan kalau memang ada yang meleset, teman-teman tolong koreksi di komen bawah ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan kartu pertama, yaitu adalah Mew EX. Mew EX ini kita akan mendapatkan versi yang non-hologram. Apakah berpengaruh untuk non-hologram dan hologram? Mungkin kalau tujuan teman-teman membeli kartu Pokemon untuk bermain, ya, bukan untuk mengkoleksi, ini tidak akan ada pengaruhnya, teman-teman. Karena fungsinya sama saja. Lalu yang kedua, apakah bisa dimainkan di turnamen? Pasti bisa. Kenapa? Karena yang merilis kartu ini adalah Pokemon Trading Card Game langsung. Ya, jadi jangan khawatir kalau kartunya tidak hologram. Selama kartu teman-teman belinya resmi dari Pokemon, maka tidak akan ada masalah.
teman-teman akan mendapatkan 1 lembar untuk kartu MIUI X ini. Waduh, kok cuma 1 lembar? Iya teman-teman, jadi selama saya bermain kartu Pokemon, saya menggunakan MIUI X dalam deck saya itu ya cukup 1. Saya tidak pernah menggunakan 2 gitu loh, walaupun saya punya 3 kopi sebenarnya. Kenapa? Karena saya hanya menggunakan untuk ability-nya saja, yaitu restart ya. Lalu yang kedua, saya juga menggunakan Pokemon ini menjadi Pokemon pivot yang bisa saya taruh, lalu saya tarik tanpa menghabiskan energi dasar. Dan kalau beruntung saya bisa pakai Genome Hack-nya untuk mengcopy 1 serangan lawan. Lalu selanjutnya, nah harga satuan di marketplace kalau teman-teman cari ya, tapi ini yang versi hologram ya teman-teman ya, kalau di marketplace itu harga satuannya adalah Rp20.000. Dan karena cuma ada 1, maka value untuk MIUI X ini adalah Rp20.000 teman-teman. Lanjut, kita juga mendapatkan kartu Tatsugiri, itu juga non hologram teman-teman ya. Dan juga kita mendapatkan 2 lembar untuk Tatsugiri. Dan juga harga satuannya adalah Rp5.000 kurang lebih. Karena ada yang jual 6.000, ada yang jual 4.000, ya macam-macam. Tapi saya ambil harga tengahnya aja. Nah, jadi total untuk value dari kartu Tatsugiri ini karena ada 2 lembar, maka totalnya adalah Rp10.000 teman-teman. Nah, kita juga mendapatkan kartu PG ya. Kartu PG ini kita dapat non hologram juga dan juga kita dapatkan 2 lembar. Nah, harga satuan untuk kartu PG di marketplace rata-rata adalah Rp3.000. Dan juga karena kita dapat 2 lembar, harga 1 lembarnya Rp3.000, maka total value untuk kartu PG adalah Rp6.000. Selanjutnya kita juga dapat Pidgeotto, yaitu adalah evolusinya dari PG ya. Kita dapat juga yang non hologram teman-teman. Isinya 2 lembar. 1 lembarnya kalau di marketplace ini lebih murah daripada PG teman-teman, yaitu Rp1.500 rata-rata. Nah, total untuk value dari Pidgeotto adalah Rp3.000. Nah, ini adalah kartu supporter yang menurut saya sangat keren. Kenapa? Karena dengan ability max search-nya, kita bisa cari kartu yang kita inginkan di deck kita setiap turn-nya. Kita tetap dapat yang non hologram teman-teman untuk Pidgeot EX-nya. Kita dapat 2 kopi. Harga satuannya kalau di marketplace itu adalah Rp25.000. Sekali lagi saya ingatkan, kalau yang di marketplace adalah yang hologram. Totalnya untuk value dari Pidgeot EX ini karena kita dapat 2 lembar maka Rp50.000. Nah, kita juga mendapatkan Squawkabilly. Tetap kita mendapatkan yang non hologram juga. Kita dapat 2 lembar teman-teman untuk Squawkabilly. Harga satuannya adalah Rp12.500. Nah, totalnya kalau kita hitung value-nya berarti Rp12.500 dikali 2 sama dengan Rp25.000. Nah, untuk Squawkabilly ini biasanya banyak yang menggunakan di deck Raging Bolt dan Ogerpon. Jadi lumayan. Ini efek ability-nya mirip-mirip kayak kartu supporter penelitian profesor. Nah, lalu kita mendapatkan kartu item juga, teman-teman, ya. Kartu itemnya yang pertama adalah stiker energi. Ini non hologram, pasti kita dapat 2 kopi nanti, teman-teman. Setelah itu saya cek di marketplace harga satuannya adalah Rp5.000. Jadi total untuk value dari stiker energi di deck di box konstruksi deck ini adalah Rp10.000. Dan kita juga mendapatkan item energi item pengalih energi. Nah, kartu ini biasanya digunakan di deck Regidrago, juga di Miraidon dan beberapa deck Pokemon Terastal juga pakai ini karena di Pokemon Terastal ini biasanya membutuhkan 3 energi yang berbeda. Jadi ini lumayan untuk bantu mencampurkan energi di satu Pokemon. Kita dapat yang non hologram, kita dapat 2 lembar juga. Setelah itu saya cek harga satuan di marketplace itu kurang lebih di Rp5.000.
Totalnya berarti untuk value dari pengalih energi ini adalah Rp10.000. Lanjut ke counter catcher. Counter catcher kita dapat yang non hologram juga. Kita dapat 2 lembar, teman-teman. Harga satuannya itu 25.000 loh, teman-teman. Mahal. Termasuk mahal untuk sebuah kartu non hologram. Ya. Totalnya adalah 50.000 karena kita dapat 2 lembar nanti. Nah, lalu untuk pemulihan energi, biasa kalau teman-teman yang suka pakai deck Qianpao EX pasti sangat mengenal kartu ini. Bahkan mungkin satu deck itu bisa 4 kopi. Ya. Ini kita dapat non hologram pasti. Lalu juga isinya 2 lembar. Harga satuannya itu Rp15.000, teman-teman, ya. Nah, total value-nya berarti 15.000 kali 2 sama dengan Rp30.000. Nah, kita juga mendapatkan item Kyle Hyper, ya. Ini non hologram juga. Kita dapat 1 lembar. Harga satuannya itu 15.000. Nah, kalau kita total berarti 15.000 juga. Nah, ini adalah kartu yang saya yakin semua deck pasti bawa, ya, yaitu Wadah Daratan, di mana kita bisa menukar 1 kartu dibuang ke trash dan kita mendapatkan 2 kartu energi yang kita inginkan dari deck. Kita dapat non hologram pasti, lalu kita dapat 2 kopi, teman-teman. Harga satuannya yang mahal, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman cari Wadah Daratan di marketplace, pasti harganya nggak jauh-jauh dari Rp43.000. Karena kita dapat 2, maka harga value-nya dari Wadah Daratan adalah Rp86.000. Nah, ini adalah kartu baru, ya. Saya juga belum ketemu kartu ini bisa ditemukan di seri apa. Kemungkinan berarti eksklusif untuk produk ini. Namanya Terastal Orb. Gunanya setahu saya untuk mencari Pokemon Terastal, ya, dari deck kita. Ini kita dapat non hologram, teman-teman. Kita dapat 4 lembar atau 4 kopi. Wih, mantap. Jadi kalau teman-teman yang suka main Pokemon Terastal, ini jadi item yang wajib kita bawa. Harga satuannya saya juga belum tahu karena belum rilis ya yang versi Indonesianya. Apalagi harga totalnya. Jadi kita anggap ini menjadi bonus untuk penambahnya nanti. Nah, catatan teman, ini untuk narik 2 kartu supporter dari trash, kita kembalikan ke deck. Jadi untuk beberapa deck yang memerlukan rotasi kartu supporter, ini sangat penting banget. Kita dapat pasti non hologram. Kita cuma dapat 1 lembar, teman-teman. Harga satuannya itu lumayan mahal, yaitu 38.000 kalau teman-teman cek di marketplace. Nah, berarti total value-nya untuk catatan teman ini adalah Rp38.000. Nah, ini adalah kartu wajib juga untuk teman-teman yang biasanya banyak bawa Pokemon kecil-kecil, Pokemon basic kecil-kecil untuk masuk ke arena. Pofin bersahabat ini juga menjadi sahabatnya teman-teman. Kita dapat non hologram, kita dapat 2 lembar. Per lembarnya itu harganya Rp22.500. Artinya total untuk value dari dari kartu Pofin bersahabat ini adalah Rp43.000. Dan kita juga mendapatkan bola NES. Ini adalah item wajib yang teman-teman harus bawa. Kita dapat non holo, kita dapat 2 lembar untuk bola NES-nya. Harga satuannya di marketplace itu Rp5.000. Totalnya value untuk bola NES sendiri berarti Rp10.000. Nah, ini adalah aspek terbaru, teman-teman. Aspek terbaru ini namanya Perfect Mixer. Pilih paling banyak 5 kartu sesukanya dari deck sendiri, lalu buang ke trash, kemudian kocok deck. Jadi buat kayak apa ya, yang kita udah kenal aja ya. Seperti Gardevoir ya, Gardevoir EX itu dia kan tujuannya di awal membuang kartu, kalau minimal 5 kartu energi dasar. Kita bisa cepet nih kalau kita ketemu ini, kita nggak perlu rotasi-rotasi lagi untuk buang-buang kartu lagi gitu loh. Jadi dari awal kalau kita sudah ketemu Perfect Mixer, kita tinggal buang 5 kartu energi, boom, Gardevoir kita jadiin, kita udah siap nyerang. Nah, kita dapatnya ini pasti kalau saya cek dari channelnya di Thailand itu aspek yang hologram ya teman-teman ya.
lalu kita dapatnya satu lembar aja. Aspek pasti cuma satu lembar karena deck teman-teman itu cuma bisa menampung satu lembar aspek, tidak bisa lebih. Harga satuan saya juga belum tahu, apalagi harga totalnya ya. Jadi kita anggap saja ini menjadi nilai bonus untuk harga, untuk worth it atau tidaknya. Troli berharga, ini juga kayaknya ngeri juga ya. Ini adalah aspek yang menurut saya oke banget. Pilih sesukanya Pokemon Basic deck sendiri lalu masukkan ke cadangan kemudian kocok deck. Kalau saya baca dari peraturannya, berarti kita boleh dong ngambil 5 kartu basic langsung kita penuhin di bench kita. Bener kan? Berarti kan bisa. Berarti ini sebenarnya kartu bagus nih teman-teman ya. Ini kita dapat hologram nanti, kita dapat satu lembar. Harga satuan saya juga masih belum tahu. Tapi kalau memang ini menjadi meta, kemungkinan harganya bisa-bisa 80.000 ke atas. Jadi total harga saya juga belum tahu. Lalu untuk bola ultra ini teman-teman dapat non hologram juga. Teman-teman dapat 2 lembar atau 2 kopi. Harga satuannya kalau di marketplace itu Rp5.000. Artinya total value-nya untuk bola ultra di deck konstruksi untuk box konstruksi deck ini Rp10.000. Nah, permen langka ini adalah barang wajib untuk teman-teman yang bermain Pokemon masuk stage 2. Ya, teman-teman bisa men-skip satu stage untuk bisa langsung masuk stage 2. Teman-teman dapat non hologram, dapat 2 lembar, harga satuannya kalau di marketplace itu Rp5.000. Total value untuk permen langka ini adalah Rp10.000. Nah, Pokegear ya, untuk teman-teman yang setiap turnnya membutuhkan satu supporter jalan, ini juga ada. Teman-teman dapat non hologram, dapat 2 lembar. Harga satuannya itu 25.000 loh teman-teman. Mahal ini. Nah, totalnya adalah sebenarnya 50.000 ini saya salah ketik teman-teman. Sorry ya. Nah, tukar Pokemon. Ini teman-teman dapat non hologram juga, dapat 2 lembar. Harga per lembar di marketplace cukup murah yaitu Rp1.000. Totalnya adalah Rp2.000. Lalu emergency board. Emergency board ini teman-teman dapatnya non hologram, dapatnya cuma 1 lembar aja. Harga satuannya itu Rp3.500. Totalnya adalah Rp3.500. Jimat keberanian. Nah, teman-teman dapat non hologram, dapat 2 lembar, ini sudah cukup banget ya. Harga satuannya itu Rp10.000, karena ada 2 lembar jadinya Rp20.000. Lalu MJ Evolution ya, buat teman-teman yang butuh evolusi di awal, ini bagus banget. Teman-teman dapatnya non hologram, ada 2 lembar di dalam box konstruksi decknya. Harga satuannya itu kalau teman-teman cari di marketplace itu Rp9.000. Artinya untuk total value-nya adalah Rp18.000. MJ Devolution ini merupakan kartu rese teman-teman ya. Ini siap-siap untuk yang sering pakai rare candy untuk evolusinya, ini bisa apes kalau ketemu lawan yang pakai ini. Ya, teman-teman dapat non hologram, 1 lembar aja cukup ya, nggak perlu lebih. Karena apa? Selama saya bermain MJ Devolution itu saya juga nggak pernah dapat kesempatan 2-3 kali untuk melakukan MJ Devolution ini teman-teman. Karena setelah kita melakukan MJ Devolution giliran kita berakhir. Bisa repot ya. Harga satuannya itu 20.000, maka total value-nya adalah Rp20.000. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kartu supporter. Di sini kita ketemu sama Akamatsu. Akamatsu ini akan bantu sekali teman-teman yang bermain Pokemon Terastal, tapi sekarang lagi banyak dipakai di deck Dragapult EX. Kita dapat pasti non hologram, kita dapat 2 kopi ya. Harga per kopinya adalah Rp5.000. Totalnya teman-teman punya value untuk Akamatsu sendiri adalah Rp10.000. Pelayanan Lana ini teman-teman nanti dapatnya non hologram dan cuma 1 kopi aja. Harga satuannya itu Rp2.000, jadi value-nya itu adalah Rp2.000. Ini termasuk kartu yang cukup murah. Nah, Suguri adalah salah satu kartu supporter yang unik ya menurut saya ya. Karena
Dia bisa punya 2 efek dan teman-teman boleh pilih mau pakai efek yang mana. Kita dapat yang non hologram ya. Kita juga dapat 1 lembar aja Suguri. Harga satuannya di marketplace itu 2.500. Total dari value dari Suguri sendiri di box konstruksi deck ini adalah 2.500. Seile kita dapat non hologram ya. Kita dapat 2 lembar. Harga satuannya itu Rp2.000. Totalnya berarti harga value-nya adalah Rp4.000. Nah, Mystica. Saya yakin semua deck pasti bawa Mystica. Ya, nggak semua sih. Tapi kebanyakan deck itu pasti bawa Mystica. Ini non hologram. Teman-teman dapat 2 lembar. Wah, lumayan banget. Harga satuannya adalah Rp8.000. Nah, kalau kita total untuk harga value dari Mystica di deck ini, di box konstruksi deck ini adalah Rp16.000. Dan kita juga mendapatkan penelitian profesor untuk yang seri Olim ya. Kita dapat non hologram 1 lembar, harga satuannya Rp2.000. Totalnya adalah Rp2.000. Lalu juga kita dapat penelitian profesor versi Profesor Futu, efeknya sama aja. Kita dapat non hologram, dapat 1 lembar, harga satuannya adalah Rp1.500, maka total value-nya adalah Rp1.500. Nah, skenario Profesor Futu kita juga dapat, kita dapat non hologram. Kita cuma dapat 1 lembar aja. Kalau teman-teman beli di marketplace harganya 10.000. Artinya total value dari skenario Profesor Futu ini adalah 10.000. Arven, salah satu trainer yang jago dan rata-rata semua deck, hampir semua deck bawa dia. Jadi teman-teman wajib punya nih supporter nih. Ini non hologram. Kita dapat 2 kopi, per kopinya harganya 20.000, cukup mahal. Nah, total value dari Arven sendiri adalah 40.000. Perintah bos, teman-teman dapat non hologram, dapatnya 2 lembar. Harga satuannya itu adalah Rp5.000, berarti kalau kita kali 2 sama dengan Rp10.000. Nah, kita juga dapat kartu stadium ya teman-teman ya. Jadi selain kita sudah dapat kartu item, kartu Pokemon, kartu tools, kita juga dapat kartu stadium, yaitu pusat perbelanjaan kota. Dia ada 2 kopi, harga satuannya Rp5.000. Totalnya untuk value-nya berarti Rp10.000. Sekarang adalah lapangan pinggir pantai. Ini untuk teman-teman yang biasa main deck Miraidon kayaknya udah sangat kenal betul dengan stadium kali ini ya. Nah, teman-teman dapat seri yang non hologram dan juga ada 2 kopi. Harga satuannya Rp2.500, maka total value-nya adalah Rp5.000. Lalu untuk kota Mukun, teman-teman dapat non hologram juga. Dapat 2 lembar, harga satuannya Rp5.000. Total value-nya adalah Rp10.000. Nah, selain teman-teman dapat kartu Pokemon, kartu item, kartu tools, kartu stadium, ternyata teman-teman tuh masih dikasih lagi sama energi spesial. Dan ini saking spesialnya dia mengeluarkan energi jet yang setahu saya itu di marketplace termasuk mahal. Oke, teman-teman dapat non hologram, dapat 2 kopi lagi. Nah, kalau teman-teman cek di marketplace, harganya itu sekitar Rp75.000 per lembar. Artinya kalau kita sudah punya 2, itu value-nya sekitar Rp150.000 kurang lebih. Nah, setelah itu ada energi spesial dari energi reversal. Itu kita dapat non hologram juga, dapatnya 2 lembar, harga satuannya Rp5.000, total value-nya sama dengan Rp10.000. Lalu energi luminance ini juga teman-teman dapat nanti itu non hologram, dapat 2 lembar, harga satuan Rp5.000, harga total value adalah Rp10.000. Nah, teman-teman juga mendapatkan banyak sekali kartu energi dasar yang pasti akan terpakai apalagi kalau teman-teman bermain kartu Terastal dari bimbingan rasi yang menggunakan 3 energi berbeda. Ya, jadi teman-teman sudah punya semua, teman-teman tinggal pilih mana yang dimasukkan ke deck. Nah, berikut perhitungan saya dari kartu-kartu yang tadi sudah saya temukan harganya. Untuk 74 kartu tersebut,
selain dari aspek, selain dari terrestrial orb, itu nilainya adalah Rp960.500. Plus ditambah teman-teman dapat 10 pack bimbingan rasi yang nilai value-nya itu sekitar Rp200.000. Artinya Rp200.000 kita tinggal tambah Rp960.000. Berarti nilai box konstruksi deck ini value-nya adalah Rp1.160.500. Beli nggak nih? Kalau menurut saya untuk teman-teman yang belum punya kartu supporter, hanya punya kartu Pokemon aja, ini dibeli aja teman-teman. Ya, ini dibeli aja. Karena secara value dia bagus banget. Lalu yang kedua, kalau misalnya sudah punya deck lengkap ya dengan kartu-kartu yang tadi ada saya sebutkan, apakah perlu dibeli? Perlu dipertimbangkan teman-teman. Karena di sini teman-teman bisa memperoleh 2 aspek yang jago banget, lalu dapat terrestrial orb 4 kopi. Dan itu mungkin bisa jadi pertimbangannya teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya karena ini slide terakhir, saya akan coba ngomong kira-kira untuk box ini itu tidak diperuntukkan untuk siapa. Nah, mungkin untuk yang sudah merasa lengkap kartu trainernya. Dan juga tolong jangan dibeli kalau teman-teman masih belum punya beberapa kartu Pokemon sebagai Pokemon penyerang atau supporter. Karena ketika teman-teman beli box konstruksi deck ini, jangan pernah membayangkan kalau kartu ini bisa langsung dipakai main. Enggak, karena isinya adalah konstruksi-konstruksi sebuah deck sehingga deck tersebut dapat menjadi kuat. Artinya adalah kartu-kartu tambahan Pokemon-Pokemon supporter yang akan bagus banget ketika bergabung dengan Pokemon yang teman-teman sudah dapatkan. Itu saja. Oke teman-teman, jadi kalau kita putuskan deck ini sangat worth it sekali ya teman-teman ya. Karena harga dari 74 kartu itu saja itu sudah melebihi ekspektasi kita. Oke, teman-teman, video saya sampai sini. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like. Dan juga kalau ada penyampaian saya yang salah, tolong disampaikan di komen di bawah. Ataupun kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen di bawah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.